Assalamualaikum pemirsa. Mari kita lanjutkan rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari saudara Aditya. Ini tentang nikah lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum nikah tapi calon istri mengajukan syarat harus tinggal bersama orang tuanya? Apakah mempengaruhi keabsahan nikah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu di antara yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para kaum lelaki adalah mereka berusaha untuk menepati persyaratan yang diajukan oleh wanita atau calon istrinya, jika dia sanggup untuk mewujudkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ahaqqa syurut an tuwaffa mastahlaltum bihil furuj." Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan furuj, atau syarat yang menyebabkan seorang lelaki halal untuk berhubungan dengan wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi para calon suami untuk berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan wanita ketika dia mengajukan syarat pada saat dilamar atau pada saat sebelum akad nikah. Kemudian tentang macam-macam syarat ketika pernikahan dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa syarat dalam nikah itu ada 3. Yang pertama, syarat yang manfaatnya kembali kepada wanita dan tidak bertentangan dengan, atau manfaatnya kembali kepada salah satu orang yang berakad dan tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Artinya, kalaupun syarat ini dipenuhi, maka tidak mempengaruhi tugas dan kewajiban suami maupun istri dan tidak mempengaruhi kelanjutan akad. Seperti misalnya wanita minta syarat agar tinggal di rumah orang tuanya, atau dia minta syarat tidak diajak pindah ke luar pulau, atau dia minta syarat agar tidak dipoligami. Termasuk juga dia minta syarat agar misalnya diberi sesuatu. Maka semacam ini diperbolehkan, dan kata Ibnu Qudamah, jika suami sanggup untuk memenuhinya, sanggup untuk menerima syarat ini, maka suami wajib untuk memenuhinya, karena syarat ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Kemudian jenis syarat yang kedua adalah syarat yang dia batil, dia syarat yang tidak sah karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Hanya saja syarat ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Apa saja syarat itu? Di antaranya disebutkan Ibnu Qudamah, acuannya adalah ketika syarat itu mempengaruhi konsekuensi akad atau bertentangan dengan konsekuensi akad. Misalnya, konsekuensi dari akad nikah, ketika seorang sudah terjadi akad nikah dan mereka sudah menjadi suami istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya, memberikan muasyarah bil ma'ruf bagi istrinya. Kemudian demikian pula ketika seorang wanita menjadi istri seorang lelaki, maka dia berkewajiban untuk taat kepada suaminya dan rela untuk melakukan hubungan badan, bahkan siap untuk memiliki anak. Ketika ada pasangan suami istri yang dia menikah, namun salah satu mengajukan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi nikahnya. Saya nggak pengen punya anak gitu. Misalnya ya, wanita tidak mau diajak berhubungan. Saya mau menikah tapi kita berpisah selamanya. Atau menikah tapi yang lelaki minta syarat tidak mau ngasih nafkah. Atau menikah dengan syarat selamanya tidak punya anak, lelaki tidak boleh punya anak. Atau syarat-syarat yang lainnya yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat-syarat yang lainnya yang bertentangan dengan konsekuensi akad, maka syarat semacam ini tidak
perlu dianggap syarat yang batil meskipun tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Jadi akad nikahnya tetap sah karena syarat ini adalah sifatnya tambahan dari akad nikah yang ada. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, adalah syarat yang menyebabkan nikah itu batal. Dengan keberadaan syarat ini maka nikah tidak sah. Dan syarat ini adalah diantaranya adalah syarat membatasi waktu, memberikan batas waktu untuk akad nikah, seperti yang terjadi pada nikah mut'ah atau nikah dengan janji cerai. Nanti kalau sudah datang bulan ini maka dia akan bercerai. Maka nikah semacam ini statusnya batal. Dengan adanya syarat ini maka nikahnya menjadi nikah yang batal. Ini tiga nikah jenis di syarat. Awalnya itu, pernikahan di awalnya itu batal, udah akad nikahnya dianggap tidak sah, sehingga bukan suami istri lagi. Kayak seperti nikah kontrak itu. Nikah kontrak tidak sah karena ada persyaratan, dia dibatasi waktu. Kemudian kapan sebuah syarat itu layak untuk dijadikan sebagai syarat yang diperhatikan? Dalam arti begini, ketika syarat itu diajukan maka suami wajib memenuhinya, dan jika tidak dipenuhi maka istri berhak untuk mengajukan khulu, gugat cerai. Dijelaskan oleh beberapa ulama, diantaranya yang disampaikan oleh para ulama mazhab Hambali seperti Imam Ibnu Utsaimin, bahwa syarat nikah yang teranggap atau yang bisa menyebabkan istri berhak untuk mengajukan khulu adalah syarat nikah yang diajukan sebelum akad atau ketika akad, bukan setelah akad. Kalau syarat nikah itu diajukan setelah akad, maka jika tidak dipenuhi, istri tidak berhak untuk mengajukan khulu. Berarti harus sebelum akad itu? Sebelum atau ketika. Ya. Sebelum akad atau ketika akad. Nah, syarat yang diajukan oleh pihak keluarga sebelum akad atau ketika akad, kemudian disetujui atau diterima oleh pihak lelaki, maka dia wajib untuk berusaha memenuhinya. Jika tidak, istri punya hak untuk gugat cerai. Misalnya kalau istri, kalau sudah melanggar janji, istri menerima itu, apakah sudah jatuh talak atau tetap lanjut pernikahannya misal? Posisi istri berhak untuk gugat cerai, jadi tidak otomatis cerai. Tidak otomatis ya? Ya, artinya kalau misalnya istri tidak melakukan gugat cerai, dia merelakan syaratnya dilanggar oleh suaminya, maka tidak jadi masalah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian pemirsa, atas pemaparan dari Ustadz Aminur Bait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.